Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Saya katakan itu tidak benar. Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa dirinya presiden boneka yang dapat dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan di sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore. Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukan presiden boneka, apalagi dapat dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski Prabowo mengakui bahwa dirinya kerap melakukan konsultasi dengan Jokowi, Prabowo menganggap hal tersebut wajar dilakukan karena Jokowi telah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Namun Prabowo juga menegaskan konsultasi terkait isu nasional juga ia lakukan kepada presiden terdahulu, termasuk dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Fatimah Albar Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Ya, itu tadi ya jawaban dari Pak Prabowo soal tudingan presiden boneka. Jadi sebenarnya bukan ke Pak Jokowi aja, tapi beliau ini juga sowan ke SBY, Bu Mega, sama kalau bisa Pak Gus Dur, misalnya Gus Dur atau misalnya Pak Karno begitu ya. Mau juga kali sowan untuk apa ya, belajar, namanya juga presiden terdahulu punya pengalaman gitu kan. Ini mungkin sebetulnya nih benih-benih dari usulan dulu-dulu tuh Prabowo Subianto ingin membentuk All Presidents Club itu kali ya, betul, gitu betul. Loh. Jadi wadahnya itu nanti di situ mungkin. Tapi mungkin juga karena apa ya, kurangnya independensi dari Prabowo sehingga gitu. Publik memberikan tuduhan presiden boneka. Nah itu yang akan kita bahas ya. Apakah kurang independen begitu presiden kita sampai orang mikirnya itu presiden kita ini ada dalamnya gitu ya. Bisa diarah-arahkan, disetir-setir. Gini-gini ya. Oke, kita bahas dengan narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Assalamualaikum pagi. Mas Ujang. Dan juga ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik Universitas Bung Karno. Selamat pagi. Pagi. Mas Pangi. Putri. Ini udah gak sabar untuk berkomentar terkait dengan statement ini nih. Udah siapin catatan ya, panjang. Tapi ngomong-ngomong punya catatan, Putri juga punya catatan. Iya, punya catatan juga. Ini langsung saja ya mungkin ya. Angin berhembus ke tengah kota. Cakep. Daun bergoyang tiada bersuara. Cakep. Tuduhan tentang presiden boneka, ini benarkah atau sekedar prasangka? Ya tentu ini tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya. Kenapa? Pertama kalau kita lihat bagaimana karakter Pak Prabowo sangat tegas, sangat kuat, sangat independen. Dan kita lihat juga diplomasi di luar negeri begitu kuat karakternya. Dan kita negara yang dihormati ketika Bapak Presiden memimpin, pertama. Dan semua pemimpin dunia mengakui itu. Bahkan dalam survei G20 gitu ya.
itu paling tinggi approval rating dari Bapak Presiden. Artinya sangat dihormati, kuat karakternya dalam memimpin Indonesia. Begitu juga di dalam negeri, Pak Presiden sangat independen. Kenapa misalkan tuduhan-tuduhan itu muncul? Ya mungkin karena sering komunikasi dengan Pak Jokowi. Itu juga kan dilakukan juga berkomunikasi dengan Ibu Mega, dengan Pak SBY. Jadi itu penghormatan Pak Presiden kepada presiden-presiden sebelumnya. Lah menghormati itu kan sesuatu yang bagi kami ya yang positif, yang baik, dan itu menjadi teladan. Kata Pak Prabowo kan menerima masukan. Ya, masukan. Berdiskusi. Dan kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman presiden sebelumnya, ada Ibu Megawati, ada Pak SBY, termasuk Pak Jokowi, itu penting bagi kesinambungan pembangunan Indonesia. Jadi kita tidak boleh terputus. Nah biasanya dalam politik Indonesia, presiden ganti, kebijakan ganti, menteri ganti, ya kepala daerah ganti, semua ganti. Nah, jarang ada yang sustain gitu ya. Betul, Pak Prabowo ini memastikan bahwa pembangunannya berjalan semuanya. Yang jelek dikoreksi, yang baik dilanjutkan. Nah, kita tahu juga bahwa Pak Presiden sangat independen. Kenapa? Dari kampanye-kampanye yang sudah disampaikan ketika Pilpres yang lalu, ini kan direalisasikan. Dan itu ada 8 Astacita, ada 17 program prioritas Bapak Presiden, ada juga 8 PHTC, program hasil terbaik cepat. Ini kan dilakukan tanpa ada cawe-cawe, tanpa ada intervensi. Semuanya berdasarkan kepada planning, rencana, proses, implementasi, bahkan nanti output ya yang harus kita lihat bersama-sama, kita nilai bersama-sama. Dan ini terbukti 6 bulan masa pemerintahan Pak Prabowo itu banyak gol-gol yang tercipta. Apa? Ada MBG, ada CKG, ada revitalisasi sekolah. Nah, ini banyak lagi program-program yang nanti juga akan dieksekusi. Misalkan sekolah unggulan Garuda, lalu sekolah rakyat. Ini bagi kami ini menjadi sesuatu yang penting bahwa yang dilakukan oleh Bapak Presiden betul-betul independen. Kalau hubungannya dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY itu penghormatan Pak Presiden kepada presiden-presiden sebelumnya. Dan itu sesuatu yang baik dan mestinya menjadi teladan. Ada presiden yang hormat kepada presiden sebelumnya, pada pendahulunya. Dan itu juga Pak Presiden seperti hormat juga kepada almarhum Gus Dur, almarhum Bung Karno, almarhum B.J. Habibie. Dan bagi kami ini sesuatu yang baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Persatuan, gotong royong, kesolidan, dan tadi ada komunikasi bersama antara presiden saat ini dengan presiden-presiden sebelumnya. Mungkin Presiden Prabowo Subianto ini dia mengatakan itu dalam, ini kalau nggak salah lagi sidang paripurna kabinet ya kalau nggak salah. Ya, betul. Kan? Itu sebagai bentuk juga untuk menjawab apa tudingan-tudingan publik ya gitu Kang Ujang ya. Yeah. Nah pertanyaannya, publik bisa berspekulasi seperti ini, mungkin juga sebagai bentuk apa kebingungan publik juga terhadap jajaran kabinetnya juga begitu. Diharapkan mungkin kan presiden kan tegas. Kalau misalnya masih main mata dengan mantan presiden, berkunjunglah itu gitu kan. Ya jangan-jangan memang itu udah arahan juga dari presiden. Nah gitu loh maksudnya Kang Ujang. Ya kalau berkunjung ketika lebaran ya halal bihalal itu sesuatu yang biasa saja. Ada menteri berkunjung kepada mantan presiden di Solo. Bagi kami itu sesuatu yang tidak ada masalah. Kenapa? Karena bagian daripada ajaran Islam, ajaran agama. Siapapun silaturahmi untuk melakukan silaturahmi, bahkan silaturahmi diajarkan dalam Islam, menambah rezeki gitu ya, dan menambah kesehatan, dan itu sesuatu yang baik. Oleh karena itu kami melihat Bang Arief ya, apa yang menjadi catatan kami gitu terkait dengan kritikan publik bahwa Bapak Presiden dituduh ya boneka tidak independen, itu sesuatu yang menurut kami ya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Karena artinya bukan melindungi kabinetnya ya berarti? Tidak, ya? Kabinet kami kompak, kami bekerja keras. Pak Presiden sudah sampaikan dalam sidang rapat kabinet paripurna bahwa sangat bangga dengan kabinetnya, solid, dan tadi kami sudah menciptakan gol-gol yang banyak. 8 Astacita kita realisasikan, 17 program prioritas kita juga eksekusi, dan PHTC juga program Pak Presiden, program hasil terbaik cepat kita jalankan bersama-sama. Ini sesuatu kekuatan dari Pak Presiden bahwa beliau sangat independen dan berkarakter. Oke, Bang Panggi, kalau secara politik nih, tuduhannya ini berdasar nggak? Iya begini Mbak Putri sama Bang Arief Fadil, bahwa memang ini kan masyarakat juga punya persepsi dan di pemerintahan juga punya pandangan kan. Nah persepsi masyarakat itu kan selama ini kita melihat ada hal yang harus diapresiasi. Misalnya di era Pak Prabowo itu terjadi undang-undang undang-undang ITE itu bisa dieksekusi, dicabut. Ini kan prestasi bahwa pemerintahan Pak Prabowo dianggap lebih demokratis dari pemerintahan sebelumnya. Karena yang mengkritik di media sosial atau di mana nggak akan bisa dipenjarakan lagi. Yang kedua misalnya ada keinginan untuk
perampasan aset, undang-undang perampasan aset akan dieksekusi di era Pak Prabowo, dan itu belum pernah terjadi di presiden sebelumnya. Itu menampakkan bahwa beliau tegas dalam penegakan hukum. Nah, meskipun dalam pidato beliau kemarin tidak menyinggung soal kalau ada menteri saya melakukan penyimpangan, saya langsung akan giring ke penjara. Kan nggak ada statement itu. Itu yang sangat disayangkan. Nah, yang ketiga misalnya outsourcing, yang selama ini jarang presiden hadir langsung. Dan ini hadir langsung mengatakan, memang kasihan orang udah tua di PHK, lagi anaknya lagi sekolah, kan kasihan nggak ada pesangon. Itu kan perjuangan suara anak orang-orang kecil gitu loh. Jadi perhatikan. Nah, itu Pak Prabowo ada di situ. Apakah terlepas ada orang mengatakan utopis, atau itu retorika, atau itu rasional, itu soal lain nanti. Tapi beliau sudah ada sikap, posisi, ada komitmen beliau bahwa outsourcing ini memang banyak ada yang merugikan. Nah, ini kita apresiasi semua. Ada hal-hal gebrakan yang dilakukan Pak Prabowo. Beliau mengasih misalnya akan ada target sampai 80 juta di akhir Agustus, orang makan gratis. Gak ada masalah, itu sangat baik. Kemudian beliau akan menyalurkan uang cash langsung ke orang susah, 500 triliun, termasuk kemarin token listrik. Kita apresiasi, ini sebuah prestasi juga. Dan akan bangun sekolah yang asrama, dan itu sekolah karakter misalnya, ada 1.100 sekolah gitu, disiapkan lahannya oleh Pemprov, itu kan baik. Nah, meskipun memang pada saat yang sama, kan persepsi publik juga wajar bertanya, kenapa sih seolah-olah orang-orang di era pemerintahan sebelumnya itu kayak kebal hukum gitu loh. Tidak ada agenda penegakan hukum yang keras. Kok orang menteri-menteri yang lama yang tidak ada bermanfaat, tidak ada kinerja, tetap lanjut. Kerja lama tetap masih dipakai gitu. Nah, Pak Prabowo juga punya pandangan bahwa bahkan terang-terangan bicara ke hadapan publik, bos saya kan begitu. Iya, tetap kan? Tidak ada yang diberhentikan. Padahal kerja kinerjanya selama jadi menteri 5 tahun atau 10 tahun yang lalu nggak hebat-hebat banget. Jadi kejadian-kejadian ini yang kemudian terframing oleh publik itu seakan-akan dia ini bonekanya, begitu. Nah, saya nggak tahu apakah wayang atau dalang di sini otoritasnya. Tetapi kan prinsipnya kan bagi Pak Prabowo, ini kan mazhabnya persatuan kebangsaan, merangkul semuanya. Bahwa beliau ingin ada keberlanjutan. Nggak boleh ada yang tidak ada keberlanjutan. Nah, dengan Pak Jokowi nggak boleh terhenti. Makanya, tetapi ada pandangan lain, misalnya, kok Pak Prabowo dikatakan nggak bisa intervensi. Pak Prabowo sering katakan, kalau ada orang yang mau intervensi saya, pasti orang itu akan terpental, kan gitu, karena semakin kuatnya. Tapi pandangan orang, kok semuanya cabang-cabang kekuasaan penegakan hukum saja, boleh dari Panglima, ya kan, kemudian Kejaksaan, KPK, atau termasuk Polri, kok orang-orang lama nggak ada yang diganti sama sekalipun gitu. Nah, berarti kan Pak Prabowo mengatakan tidak bisa diintervensi, tapi dia tidak menggunakan hak prerogatifnya, otoritasnya. Atau memang Pak Prabowo mengatakan, ini orang masih bagus semua, saya butuh, masih tetap. Ya boleh dong kita hargai juga kan. Ya, itu tersebut. Pandangan yang itu pandangan untuk mereka tidak mau ekstrim kan. Artinya tidak mau langsung dibuang gitu. Artinya tetap dipakai sampai kapan? Sampai pensiun kan? Sampai begitu. Pensiun atau kapan? Karena pandangan masyarakat lain juga sudah gelisah. Ada penegakan hukum yang mandek, gak jalan gitu. Karena orangnya masih orang-orang lama yang tidak ada gebrakan di peristiwa hukum, penegakan hukum. Nah, atau memang Pak Prabowo menghargai bahwa, kan Pak Prabowo mengatakan selalu menghargai Pak Jokowi kan. Bukan hanya karena ada Gibran di sini saja. Nggak ada Biro, saya puji bahwa adanya inflasi, kan dia puji inflasi. Itu kinerja Pak Jokowi 10 tahun, manajemen Pak Jokowi 10 tahun. Negara terendah inflasinya di 5 negara, di bawah itu Beijing, kan dibilang begitu. Nah, termasuk Pak Prabowo misalnya surplus pertanian kan, beras sepanjang sejarah Indonesia berdiri ada surplus beras dan itu terbaik itu. Beliau puji menteri-menteri, dan itu kan menteri lama juga sebenarnya. Bahkan dia sindir yang lucu kan, Menteri Pertanian udah hitam karena sering ke daerah kan. Sementara Natulus Pigai harusnya bisa jadi Menteri Pertanian juga kan. Ada lah lucu-lucuan begitu. Dia masuk ke MBG harus buka sepatu, sementara pengawalnya pas Pampres nggak buka sepatu gitu kan. Termasuk kalau bisa menghadap ke Gus Dur, saya menghadap kan. Itu kan sebenarnya mencairkan saja. Tapi saya nggak tahu apakah Pak Prabowo itu menaruh intel-intelnya di semua kementerian yang ada titipan-titipan tadi, seolah-olah begitu. Jadi Pak Prabowo kalau dia polos-polos nggak mungkin juga polos. Kalau maupun masih tidak orang lama yang dipakai, pasti itu tetap titipan loyalisnya Pak Jokowi, tetap dia akan taruh intel-intelnya untuk melihat pergerakan ini benar nggak loyal.
Benar nggak jadi kuda troli? Benar nggak penumpang gelap? Jangan-jangan Pak Prabowo kemarin muji-muji itu jebakan juga sebenarnya. Dia bisa punya strategi lain untuk kan begini, orang selalu dia mengatakan di semester semester pertama 6 bulan ini Kabinet Merah Putih ini kan dianggap sangat puas, berhasil. Tapi di saat yang sama masyarakat bertanya dong, wajar, kok banyak pabrik yang tutup, pengangguran kok banyak, kok banyak hari ini tingkat kemiskinan juga problem gitu. Itu wajar juga publik bertanya. Jadi secara orang istana tepuk tangan kemarin, ada yang seolah-olah 99 berhasil MBG, tepuk tangan. Orang keracunan kan lucu juga sebenarnya. Orang udah keracunan jangan dianggap 99%. Iya berhasil. Tapi ini kan harusnya Prabowo kan tinggal bilang nggak boleh ada lagi keracunan, kan bisa. Kemudian Danantara muncul isu hari ini tidak bisa dibuka, misalnya KPK tidak bisa menangkap direksi baru komisaris Danantara. Ini dibiarkan. Jadi ini paradok lagi, anomali lagi di sisi mau perampasan aset mau dieksekusi, tapi tiba-tiba Danantara ada lucunya juga kan, wartawan boleh nggak ditambah 5 menit? Boleh. Kalau puji-puji kita istilahkan. Tapi kalau kita menggiliran marah-marahin menteri, wartawan kita keluar. Itu bagus. Demokratis gitu kan. Nah tetapi pada saat yang sama, ini isu ini diliar. Dan antara ini level confident jadi bermasalah. Ya kan? Orang direksi aja nggak bisa dia apa-apain sama KPK. Mau ngapain ini Pak Prabowo? Mau kemana intensitas arahnya? Nah ini yang dicurigai publik, level confident masyarakat jadi hilang lagi. Kan Pak Prabowo hadir kemarin dalam pidato itu, dia menjadi pemadam kebakaran. Dia nggak mungkin pesimis Bang Arif Fadil Putri. Dia pasti membangkitkan animo kepercayaan trust building publik. Bahwa ini pemerintahan terbaik dalam sejarah Indonesia. 6 bulan ini kami hijau. Karena tingkat kepuasan kami di atas 70% approval rating. Boleh dong Pak Prabowo. Nggak mungkin dong presiden pesimis. Pasti pesimis memberikan harapan karena kita ada di Indonesia. Hashtag kabur aja itu karena nggak ada harapan. Tapi kalau masih ada harapan bahwa memang akan lapangan pekerjaan akan terus tumbuh, tidak hanya sekedar karena kalau Pak Prabowo selalu banyak akan pidato-pidato seperti ini, retorika begini, tapi nanti persoalan pengangguran, lapangan pekerjaan tidak bisa itu kan jadi paradoks sendiri. Nah itu gimana tuh Kang Ujang tuh ya? Usai jeda gimana Kang? Kami kembali saat lagi.